alang-alang, kemudian dia dindingnya adalah bambu, kemudian dia tidak punya kitab dan seperti kita pakai laptop, pakai apa, tapi ternyata jadi ulama waliullah yang mengajar. Kenapa? Karena yang mengajar itu ikhlas betul. Satu kunci ini yang ketiga tadi. Ya kan saya sudah dua. Yang ketiga, kunci anak sukses itu ada sama guru. Makanya saya kasih tahu begini. Ini resep sederhana, tapi jarang orang pakai. Jangan pernah berkeinginan untuk membuat santrimu pintar. Itu saja. Jadi kalau Pak bicarogi, ajak lalu taminasa melo pamacai anak-anak. Jangan. Jangan pernah punya hajat untuk ingin membuat anak kita pintar. Atau santri atau siswa kita pintar. Kenapa? Karena kapan santri atau anak kita bodoh, pasti kita jengkel. Dan jengkel itu tidak mendatangkan keberkahan. Jadi bagaimana caranya? Berniatlah menyampaikan ilmu yang diberikan oleh Allah dan doakan anak kita supaya dia bisa menerima ilmu itu dengan baik. Itu kuncinya. Guru yang tidak pernah marah ketika dia tidak ingin kalau santrinya pintar. Tapi kalau guru selalu ingin santrinya pintar, pasti dia tukang marah. Karena kapan bodoh, pasti jengkel. Kan begitu. Makanya guru tak aja lalu ko pak guru ko melo ko macca ya nanae. Palette bawa ni pak disangangin ale kue puang Allah Ta'ala pak bukarangi pamasya nanae. Itu kuncinya. Jadi kalau dia bodoh tidak masalah. Karena ada anak-anak itu Pak tidak hebat bahasa Arab. Tapi dia hebat di sosial. Makanya saya bilang. Kalau ada anak sering kabur di sekolah. Bimbing saja dia. Jangan jengkel sama dia. Bimbing saja. Karena kenapa? Insya Allah nanti jadi anggota dewan itu. Kemudian kunci yang kedua. Setiap mau belajar berwudu. Ini rahasianya sebenarnya. Ini rahasianya ulama. Al-ilmu nurun, al-wudu'u nurun. Kalau mau ilmu itu menjadi berkah, berwudu sebelum belajar. Makanya kita kalau belajar taklim muta'alim itu, kita sudah dikasih tahu, jangan belajar sebelum dalam keadaan ada wudu. Karena orang yang ada wudunya kemudian belajar, maka ilmunya kelak akan bermanfaat. Tapi orang yang mempelajari ilmu tidak ada wudunya, itu tidak akan bermanfaat ilmunya. Hanya untuk dirinya nanti. Nah, ini kuncinya. Makanya kenapa orang yang masuk masjid, mau mendengarkan ceramah itu disuruh berwudu. Sama anak-anak kita. Kalau mau belajar, saya pernah mendatangi satu sekolah, Pak. Itu Man Insan Cendekia Gorontalo. Itu sekolahnya Pak Habibie. Di sana orang kalau mau belajar, 5 menit sampai 15 menit itu mengaji dulu. Jadi pas selesai apel pagi, masuk ke kelas, mengaji dulu. Dia baca 1 lembar, baru mulai pelajaran. Dan itu penelitian IMENET. Ternyata dia temukan. Anak yang mengaji dulu baru belajar, itu otaknya bisa mengcover sampai 80% pengetahuan. Itu kecerdasan. Orang yang mengaji dulu. Makanya Pak Habibie itu punya satu tradisi yang jarang orang lakukan. Pak Habibie katakan begini, saya tidak tinggalkan rumah sesudah sholat subuh, kecuali saya baca 1 juz Al-Quran. Itu yang dilakukan Pak Habibie. Sampai dia mengatakan, saya hafal Quran tidak sengaja. Hanya baca Quran setiap hari. Dan ada rahasianya Pak Habibie, Pak. Kenapa ada yang mengalahkan di Jerman? Ada satu orang Yahudi yang mengalahkan Pak Habibie nilainya di Jerman. Pada semester 1 sampai semester 3. Pak Habibie itu tanya. Hei, dia kasih tahu begini. Apa yang membuat kamu sehingga cerdas seperti ini? Saya tidak bisa kalahkan. Dia mengatakan itu rahasia. Dia tidak mau kasih tahu. Pak Habibie itu ini kan orang Israel. Dia bukan orang Islam. Pak Habibie tanya, ajarkan ke saya. Pak Habibie itu setiap datang bersilaturahmi ke situ, dia selalu minta resepnya. Katanya Pak Habibie bilang, nanti 1 tahun baru saya dikasih tahu. Apa yang dia bilang? Kalau kau mau tahu, datang ke rumah. Pak Habibie mengatakan, saya tidak datang ke rumahmu. Pokoknya beritahu saya. Dia kasih tahu, dia mengatakan begini, setiap malam saya bangun mandi, tengah malam mandi, mengambil pakaian yang bersih, kemudian saya mengambil Al-Quran, baru saya baca. Pak Habibie itu heran. Orang mengatakan, jangan berbohong sama saya. Israel. Bukan Islam. Kenapa bisa kau baca Al-Quran? Apa yang dia bilang?
kami percaya kepada Al-Quran. Cuma kami tidak senang sama Nabi Muhammad. Coba, itu dia. Kami percaya sama Quran. Makanya ekonomi kami menggunakan ekonomi sistem Al-Quran. Karena kami percaya. Cuma kami benci kepada Muhammad. Itu yang dia sampaikan ke Pak Habibie. Ternyata Pak Habibie mengatakan tidak. Saya tidak percaya dengan itu. Dia mengatakan, coba bukakan Al-Quran. Sebut saja ayatnya. Saya akan sambung. Pak Habibie bukakan Al-Quran, ternyata betul. Dan dia datangi rumahnya, ternyata betul. Di tengah malam itu dia bangun mandi, kemudian ambil pakaian yang bersih, kemudian dia baca Al-Quran. Itu sampai menjelang subuh. Ini bukan orang Islam, Pak. Dan itulah yang mengalahkan nilainya Habibie. Tapi setelah itu Pak Habibie merubah. Dia pulang karena dia menangis. Dia malu, dipermalukan karena dia tidak melakukan itu padahal dia orang Islam. Pak Habibie itu pulang ke kosnya, ke rumahnya. Dia bangun tengah malam, salat tahajud, dia membaca Al-Quran sampai subuh. Dan Habibie bisa mengalahkan hanya 1 semester, dia sudah bisa kalahkan nilainya sampai selesai. Makanya Pak Habibie menjadi alumni terbaik, dan orang ini menyesal. Itu. Makanya saya sampaikan, apa yang didapatkan Pak Habibie itu Anda bisa dapatkan anak-anakku sekalian. Ketika Anda lakukan itu. Bangun tidak usah jam 2 malam. Cukup jam 3:30. Bangun sholat tahajud walaupun hanya 4 rakaat. Kemudian baca Al-Quran walaupun hanya selembar. Dan minta berkah apa yang kita lakukan. Insya Allah tidak akan pernah terpuruk kehidupannya sampai kelak meninggal. Itu inti kehidupan yang rahasia ilmu sebenarnya. Tidak usah lama-lama. Tidak usah ambil 8 rakaat lah. Biar 4 rakaat. Surahnya biar kulhu saja atau inna atayna. Itu. Yang penting bisa lakukan. Kalau tidak bisa lakukan, pakai yang kedua. Ini resep saya yang kedua. Saya kasih modal untuk anak-anak kita. Yang kedua adalah baca surah Al-Insyirah. Alam Nasrah. 7 kali sesudah sholat asar. 7 kali sesudah sholat subuh. Rasulullah berwasiat. Surah ini diturunkan khusus kepadaku. Untuk membuktikan kemuliaanku di hadapan Allah. Siapa yang membaca surah ini di waktu pagi dan petang. Maka Allah akan mengangkat derajatnya sebagaimana derajat yang diberikan kepadaku. Ini kuncinya. Makanya amalkan itu. Saya wasiatkan, amalkan surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar. Insya Allah akan selalu menanjak itu. Tidak turun. Tapi itu tadi, kembali ke orang tua tadi. Itu harus betul-betul akhlak ke orang tua itu luar biasa. Kemudian, kalau masih tidak bisa, lakukan jalan terakhir. Ini jalan terakhir. Lakukan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya sedekah ke kita. Karena dia minta, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk mensedekahi seluruh hambamu. Mulai yang ada saat ini sampai dunia kiamat. Dan Allah izinkan. Maka diperintahkanlah malaikat Jibril masuk ke dalam surga. Mengambil segenggam kapur. Kemudian diserahkan ke Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim taburkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Makanya tidak ada manusia yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Ini kunci. Siapa yang makan garam. Ini Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin. Siapa yang makan garam sedikit sebelum makan makanannya. Dan setelah dia makan garam sedikit. Maka pasti otaknya cerdas. Itu kuncinya. Yang kedua, dia tidak akan kena keracunan makanan. Yang ketiga, tidak akan kena lemah syahwat. Laki-laki yang mengamalkan itu. Itu rahasia yang kadang orang tidak pakai, Pak. Saya sampaikan ini untuk laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan garamnya untuk kecerdasan dan untuk tidak kena penyakit ini. Dan itu kadang orang tidak tahu, Pak. Saya kemarin bersama dengan Bapak Insinyur Haji Aksa Mahmud dengan beberapa profesor. Dia panggil khusus untuk memberi ceramah. Termasuk yang dia tanyakan itu adalah tentang masalah garam. Saya mengatakan dengan laut. Karena beliau itu punya satu kebiasaan mandi di laut. Dengan umur yang sudah 77 tahun. Ya. Dia sudah 67 tahun umurnya. Masih kuat berenang sampai 1 kilometer. Jadi 1 kilometer itu kekuatannya masih bisa berenang. Apa berkahnya? Itu air laut dan garam.
Makanya saya ingin sampaikan di sini bahwa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, apa yang disedekahkan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Jadi kita mestinya jadikan itu sebagai acuan, karena itu sunnah Nabi. Makanya Bu, kalau hidangkan makanan, siapkan garam halus. Yang paling bagus kalau ada orang naik ke tanah suci, apakah melaksanakan umrah atau haji, pesan garam Mekah. Itu bagus sekali. Jangan pesan air Sam-Sam saja, pesan garam Mekah. Garam Mekah itu beda. Jadi pesan, kemudian simpan di tempat makanan, kemudian nanti kalau sudah cuci tangan, ambil garam sedikit, kemudian makan, kemudian setelah itu makan makanan. Insya Allah berkahnya itu luar biasa. Selain otak itu cerdas, karena itu doanya Nabi Ibrahim. Siapa yang memakan sedekahku sebelum dia makan makanannya, maka aku doakan supaya dia dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penting saya sampaikan, ajarkan ke anak-anak kita, generasi-generasi kita, supaya menjadi generasi yang hebat. Yang paling pokok, karena di sini ada madrasah yang hebat. Ini madrasah hebat sebenarnya, bukan madrasahnya yang hebat, tapi pasti orang-orang yang ada di dalamnya itu yang hebat. Nah, insya Allah itu kuncinya. Kalau madrasahnya bagaimanapun hebatnya bangunannya, insya Allah kalau isinya tidak ada, itu yang jadi masalah. Artinya kalau isinya tidak cerdas, dulu pesantren itu atap alang-alang, kemudian dia dindingnya adalah bambu, kemudian dia tidak punya kitab, dan seperti kita pakai laptop, pakai apa, tapi ternyata jadi ulama waliullah yang mengajar. Kenapa? Karena yang mengajar itu ikhlas betul. Satu kunci, ini yang ketiga tadi. Ya kan saya sudah dua. Yang ketiga, kunci anak sukses itu ada sama guru. Makanya saya kasih tahu begini. Ini resep sederhana, tapi jarang orang pakai. Jangan pernah berkeinginan untuk membuat santrimu pintar. Itu saja. Jadi kalau Pak bicarogi, ajak lalu taminasa melo pamacai anak-anak tak. Jangan. Jangan pernah punya hajat untuk ingin membuat anak kita pintar. Atau santri atau siswa kita pintar. Kenapa? Karena kapan santri atau anak kita bodoh, pasti kita jengkel. Dan jengkel itu tidak mendatangkan keberkahan. Jadi bagaimana caranya? Berniatlah menyampaikan ilmu yang diberikan oleh Allah dan doakan anak kita supaya dia bisa menerima ilmu itu dengan baik. Itu kuncinya. Guru yang tidak pernah marah ketika dia tidak ingin kalau santrinya pintar. Tapi kalau guru selalu ingin santrinya pintar, pasti dia tukang marah. Karena kapan bodoh, pasti jengkel. Kan begitu. Makanya guru tak aja lalu ko pak guru ku melo ko macca ya nanae. Palette bawa ni pak disangangin ale kue puang Allah Ta'ala pak bukarangi pamasya nanae. Itu kuncinya. Jadi kalau dia bodoh tidak masalah. Karena ada anak-anak itu pak tidak hebat bahasa Arab, tapi dia hebat di sosial. Makanya saya bilang, kalau ada anak sering kabur di sekolah, bimbing saja dia. Jangan jengkel sama dia, bimbing saja. Karena kenapa? Insya Allah nanti jadi anggota dewan itu. Iya. Kenapa? Karena dia pintar mengumpul orang. Ada memang kecerdasan, namanya kecerdasan linguistik. Ada kecerdasan sosial. Ada kecerdasan ilmu. Memang ada Pak. Ada orang hebat matematika. Tapi kalau disuruh kumpul masyarakat, tidak pintar. Tapi otaknya hebat. Itu orang begitu Pak. Cuma otaknya hitung-hitungan. Tapi ada orang otaknya tidak bisa jalan. Tapi kalau kumpul orang, biar 100 bisa dia kumpul. Makanya ulama kita itu bilang, pasti anak saya itu ada satu nakal. Saya punya kiai itu kasih tahu, anak saya ini nakal. Tidak pintar. Kalau disuruh baca kitab, tidak pintar. Tapi ada tugasnya. Nanti kalau ada masalah di kampung, pasti dia yang hebat. Karena dia yang berani kumpulkan orang sampai ribuan. Saya bilang, ternyata anak begitu. Jadi anak-anak sekolah begitu Pak. Ada pintar matematika. Yang di sekolah kan biasa bikin pusing. Masuk guru matematika, mau anaknya kalau dapat 10. Masuk guru fisika, mau anaknya kalau dapat 10. Masuk guru bahasa Arab, mau juga kalau dapat 10. Masuk bahasa Indonesia, mau juga dapat 10. Adakah otak begitu? Coba pikir. Gurunya saja kan pusing. Kalau disuruh belajar matematika, baru dikasih masuk ke bahasa Arab, itu sudah pusing gurunya. Ini guru Pak, bukan anak-anak. Tapi kadang-kala guru kan paksakan begitu. Dia masuk mengajar di sini, pokoknya harus pintar matematika. Masuk ke sini harus pintar bahasa Arab.
Masuk ke sini harus pintar sejarah. Kan ini yang jadi masalah. Makanya Jepang itu mencari orang ahli. Saya selalu mengatakan, karena saya di pesantren, Pak. Saya tahu, oh memang ada anak yang keahliannya di bahasa. Ada yang di keahliannya di bahasa. Ada di keahliannya hitung-hitungan. Ada yang keahliannya ke sini. Makanya anak itu yang penting melalui pendidikan itu. Yang menjadi masalah itu kalau tidak ada keahliannya. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau mau, orang tua harus doakan. Makanya ibu-ibu yang tidak pernah terhijab doanya, hanya ibu. Ibu itu tidak pernah terhijab doanya. Saya itu Pak Bu, setiap mau keluar ceramah di keluar provinsi, jauh, pasti minta izin ke ibu. Pasti minta izin. Saya pernah itu naik mobil trek dari Makassar waktu kuliah. Hanya pulang mencium tangan ibu, kemudian pulang lagi ke Makassar karena mau ikut ujian. Naik mobil trek, itu saya di Pak Bembeng naik mobil trek, pembawa kolu dari Enrekan. Saya naik di Kalasari mobil itu semester 5. Saya naik mobil trek, jalan kaki itu ke kampung sampai 10 km. Saya pas tiba itu pagi di rumah. Hanya sampai mencuci kaki ibu, kemudian ambil airnya, kemudian saya mencium tangannya, kemudian minta izin dan didoakan. Saya hanya letakkan tangannya di kepala. Karena ibu itu tidak pernah sekolah. Tidak ada sekolahnya kayak bilang pendidikan begini. Tidak. Saya hanya letakkan tangannya di kepala, kemudian saya letakkan tangannya di dada. Saya mengatakan doakan. Semoga saya bisa ikuti ujian dengan ini. Ternyata betul. Saya bisa menjadi alumni terbaik di UIN Alauddin Makassar itu tahun 2007. Dengan predikat summa cum laude. Tapi saya bukan orang pintar. Hanya berkah orang tua. Itu saya jalan kaki. Jadi ingat, saya begitu Pak, kuncinya itu. Jadi saya bilang begini, saya bersyukur sekali itu karena masih ada ibu. Bapak sudah meninggal, saya bersyukur karena ada ibu. Setiap mau keluar ke Irian untuk ceramah, saya pasti datang. Kalau bukan mencium kakinya, mencium tangannya. Saya hanya bilang, doakan. Dan itu kayak terbuka betul. Maka saya selalu sampaikan, durhaka kepada kedua orang tua atau durhaka kepada guru, engkau tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup. Tidak bakalan. Makanya sampai hari ini kalau saya datang dimanapun ketemu guru, pasti saya cium tangannya. Kalau guru saya, pasti saya cium tangannya. Karena bagi saya itu tidak pernah ada mengatakan, guruku dulu. Itu tidak ada. Kan ada anak-anak. Sekarang bukan. Ini jadi masalah. Setiap yang sudah mengajarkan kita, bukan pakai dulu. Itu guru saya. Sampai hari ini, guru saya. Karena atas doanya, usahanya, kita bisa berada di sini. Kemudian, untuk yang laki-laki, saya kasih tahu, kunci yang sudah menikah, yang belum menikah mohon maaf. Ini jadi ilmu. Ini, yang sudah menikah, dan yang belum menikah, atau yang tidak punya istri, kita doakanlah. Amin. Saya kuncinya begini. Kalau ingin berhasil, titip doa kepada istri. Laki-laki jarang berdoa. Tidak usah terlalu banyak berdoa. Cukup banyak berusaha. Kalau mau sukses, titip doa sama istri. Kenapa? Coba lihat orang hebat, Pak. Soeharto ketika Ibu Tin wafat, itu langsung drop. Tidak bisa bangkit sampai dia meninggal. Bapak Habibie, ketika istrinya wafat, tidak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono, orang hebat TNI. Siapa yang tidak kenal beliau? Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai ini tidak bisa bangkit. Itu pelajaran. Sehebat apapun orang, lihat yang ada di sampingnya. Istri itu bukan di belakang, dia ada di samping. Kenapa? Di tangannya yang lembut, di hatinya yang lembut, itu yang membuat tiangnya aras bergoyang. Maka serahkan doa kepada istri, karena dia 3 kali lipat lebih cepat diijabah doanya dibanding laki-laki. Itu yang orang tidak paham. Makanya pemimpin-pemimpin hebat, lihat di sampingnya siapa. Tapi ketika istrinya lepas, coba lihat bagaimana kehidupannya. Itu kuncinya. Dan ini yang kadang orang tidak sadari, Pak Bu. Saya pelajari betul. Rasulullah ketika Khadijah wafat, itu 60% perjuangannya drop. Kenapa? Karena istri yang tidak pernah dilupakan Nabi selamanya dan selalu diingat, hanya Khadijah. Kenapa? Karena coba Khadijah, intinya di situ. Wanita yang paling sempurna di situ. Makanya bapak-bapak yang hadir di sini, jangan menganggap saya sudah pejabat, ini karena usaha saya. Tidak.
Itu doa istri yang ada di samping kita. Yang mungkin kita tidak pernah lihat mengangkat tangannya di hadapan kita. Tapi di sujud terakhir dia selalu bermunajah. Itu sederhana. Tapi ada juga istri tidak pernah berdoa. Selalu main Facebook. Ini yang jadi masalah. Kayaknya banyak tahu, si anu bakar ikan di sana, si anu sakit lututnya di Jakarta, ini sakit giginya di Kalimantan, si anu sakit perutnya di Surabaya, padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Iya, karena selalu melihat media sosial, tidak pernah memperhatikan keluarga. Kayaknya saya wasiatkan, terutama ketika suami berangkat ke kantor, lihat dia dan doakan. Ibu-ibu ketika anaknya berangkat ke sekolah, bacakan inna ansalnahu. Inna ansalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sampai terakhir, sampai hilang di pandangan kita. Insya Allah anak itu ketika kembali, itu akan membawa kabar baik. Kabar gembira. Itu kuncinya. Kemudian kalau mau masukkan anak ke sekolah, yang paling bagus itu Pak hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Ini ada dalam kitab Kansun Najwa was Surur. Yang ditulis oleh Sayyid Amin Abdul Al-Qudsi. Apa katanya? Ilmu itu diciptakan oleh Allah pada hari Selasa. Malaikat yang menjaga ilmu itu hari Selasa. Makanya orang yang punya ilmu laduni rata-rata wafat itu hari Selasa. Kenapa anak kita dulu disuruh masukkan ke sekolah hari Selasa? Karena di situ hari diciptakannya ilmu. Saya punya ilmu itu dari guru tak. Banyak. Makanya orang di sini, Pak, orang Sinjai, orang Bulukumba. Saya tadi bincang-bincang dengan Pak KUA. Bulukumba, saya mengatakan memang orang tua kita dulu itu pakai lontara. Lontara itu sebenarnya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu diambil dari ulama ahli hikmah. Ahli hikmah itu adalah ulama sufi. Ulama sufi itu adalah waliullah. Sebenarnya penentuan waktu itu dari ulama-ulama kita. Cuma banyak orang yang tidak pahami dan salah paham. Karena dia menganggap ini baik, yang lainnya jelek. Itu yang jadi masalah. Karena dalam agama, dalam tasawuf ada istilahnya mustahab yang paling baik. Waktu Allah sudah atur, Pak Bu. Allah sudah atur. Dalam satu minggu ada satu hari yang bagus. Sayyidul Ayam, hari Jumat. Dalam 24 jam ada waktu terkhusus yang paling bagus. Mana? Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Kalau mau taubat, pilih 10 menit sebelum subuh. Kalau mau berzikir, minta rezeki, minta pada saat selesai sholat subuh sampai sebelum selesai waktu duha. Kalau mau minta rezeki. Kalau mau minta keselamatan, sebelum sholat subuh atau sesudah sholat maghrib. Di situ kan kuncinya. Kenapa? Karena malaikat yang membawa, menjaga bumi, itu turun di situ. Kenapa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat? Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu di waktu subuh. Ketemulah dua sip malaikat. Dua kelompok, bukan dua malaikat. Dua sip. Kenapa sedekah subuh itu mustajabah ketika digunakan berdoa? Karena didoakan dua kelompok malaikat. Kan kuncinya di situ. Cuma kadang kita tidak gunakan. Oh, sama saja sedekah duhur dengan sedekah subuh. Tidak. Sedekah duhur cuma diaminkan oleh satu sip malaikat. Kalau sedekah subuh diaminkan dua sip malaikat. Karena malaikat penjaga malam itu masih ada. Malaikat penjaga siang sudah turun. Karena turunnya itu di waktu subuh. Makanya ayam bunyi jam 4 subuh. Karena malaikat sudah turun. Di Amerika sudah diteliti. Bahwa lensa mata ayam bisa melihat warna putih. Berkas cahaya malaikat itu putih. Makanya ayam berkokok itu hanya 3 waktu. Yang pertama jam 4 subuh. Atau jam 11 malam. Atau jam 1 malam. Karena di situ turun malaikat. Itu kuncinya. Ulama dulu sudah tahu. Sekarang dibuat kitab. Disebut dengan lontara. Lontara itu diteliti 80 tahun. Baru bisa. Tapi setiap kelipatan 80 tahun ada pergeseran. Sehingga kadang bergeser 1 pekan bergeser. Cuma ada penentuan hari yang tidak bergeser. Kenapa? Saya punya guru, Pak Guru Tasawuf. Itu di Aceh. Namanya Senur. Dia sampaikan begini. Kalau mau beli kendaraan, jangan beli hari Jumat. Kalau kau beli hari Jumat, hancur baru bisa ada penggantinya. Kalau beli kendaraan, beli hari Senin. Insya Allah tidak hancur ada penggantinya. Tapi hanya kendaraan, jangan istri. Jangan bilang beristri hari Senin, ya akan belum tua sudah ada penggantinya. Tidak, itu jangan dikasih bawa ke situ ya. Kemudian, saya kembali. Makanya,
Ini saya dikasih waktu berapa menit ya? Ini sudah 1 jam. Saya tidak punya jam, tapi ini sudah 1 jam. Karena lutut saya ini dengan bibir saya ini kayaknya sudah agak kram. Berarti sudah 1 jam. Nah, kemudian, ini yang paling inti yang saya ingin sampaikan. Kunci sebenarnya, Pak. Dalam kehidupan ini, kadangkala orang itu mengatakan susah. Sebenarnya hidup ini enak sekali. Yang penting kita mau pakai konsep Islami. Rumah yang bertingkat itu bukan rezeki. Itu hanya amanah. Tapi ketika kita tenang di dalamnya, itu baru rezeki. Istri yang cantik, itu bukan rezeki. Itu hanya amanah. Tapi ketika kita tenang bersama istri, itulah nikmat. Uang yang banyak, itu bukan rezeki. Itu hanya amanah. Tapi ketika engkau mampu memanfaatkan dan senang dengan itu, maka itu adalah rezeki. Jadi rezeki dengan amanah itu beda sedikit. Ya, mobil itu bukan rezeki, itu amanah. Kelak dipertanggungjawabkan. Tapi ketika kau nikmat dengan kendaraanmu apapun mereknya, maka itu adalah rezeki Allah. Makanan yang dihidangkan itu adalah amanah, itu adalah fitnah. Tapi ketika engkau menikmati makanan, itu adalah nikmat, itu adalah rezeki. Jadi rezeki yang sesungguhnya adalah nikmat terhadap apa yang diamanahkan oleh Allah. Ketika engkau tidak bisa menikmati, maka itu bukan rezeki. Banyak orang, Pak, tidak makan nasi karena kena penyakit gula. Kuncinya mah di situ saja. Anak itu amanah. Ketika engkau senang dengan anak-anakmu, maka itu adalah nikmat Allah. Dan itulah fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu sebenarnya. Makanya kuncinya di situ. Uang yang banyak itu bukan nikmat sebenarnya. Tapi uang yang bisa menenangkan kita, itulah nikmat sesungguhnya. Walaupun 1 M, tapi kalau KPK mau turun, dia keringatan. Nah, itu jadi masalah. Iya. Jadi kuncinya kan begitu. Ilmu juga begitu, Pak Bu. Makanya saya sampaikan begini. Bedakan antara nikmat dengan amanah. Di situ saja tipis sekali. Makanya ganti mobil, ganti kendaraan. Kenapa? Karena dia cari kesenangan. Padahal tidak ada. Harta itu hanya kesenangan. Yang di dalamnya yang harus kita cari adalah ketenangan. Itu kuncinya. Bagaimana bisa tenang? Banyak macam. Banyak. Tapi saya tidak mau kasih tahu semua. Cukup 1. Amalkan 1 surah. Surah Al-Kautsar. Surah ini surah paling pendek. Dan ini surah luar biasa. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca surah ini, maka Allah menurunkan khusus keberkahan di dalamnya. Termasuk ini surahnya perempuan. Ya, surah yang paling sering dibaca perempuan. Kalau mencuci-cuci daging tidak mau bau, baca surah Al-Kautsar. Insya Allah tidak bau. Air terakhir. Itulah istilahnya orang Bugis, ibis saisara. Itu bacakan surah Al-Kautsar. Ada makanan tidak mau masak, ambil garam, letakkan di atasnya. Yang kasih masuk, bacakan surah Al-Kautsar, itu akan masak. Ada nasi tidak masak, masih diperiuk. Penting masih panas periuknya, ambil saja garam, bacakan surah Al-Kautsar, letakkan, baru tunggu sampai dingin, itu akan masak di dalam. Ini surah luar biasa. Siapa yang menghafalnya kata Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Untung surah Al-Kautsar, Pak, yang menjadi syafaat. Seandainya surah Al-Baqarah banyak yang tidak hafal. Kalau surah Al-Kautsar ini tidak hafal, lebih baik mati saja. Ini yang orang biasa bilang surah andalan. Kalau ada angin kencang, cukup baca salawat, baca surah Al-Kautsar. Kemudian tahan napas sejenak, angin itu akan berhenti. Ketika kita di lautan ombak besar, lihat ombak. Ketika dia terangkat naik, kemudian tidak ketemu ujungnya, hanya gantian naik, bacakan surah Al-Kautsar baru ludahi, dia akan tenang. Sementara di dalam pesawat, pakai itu. Kalau ada anak yang bangun tengah malam menangis, cukup bacakan itu, letakkan tangan kanan di atas ubung-ubungnya, kemudian tiup, bacakan surah Al-Kautsar. Diam itu. Kalbu yang bergejolak, kata Nabi, karena ketika anaknya Ibrahim wafat, Rasulullah anaknya wafat namanya Ibrahim, itu hatinya bergejolak sampai tiangnya aras bergerak. Maka diturunkanlah surah ini untuk menenangkan hatinya Nabi supaya tiangnya aras itu bertenang. Makanya orang yang punya hati jengkel, sering jengkel, suruh baca surah Al-Kautsar supaya ditenangkan kalbunya oleh Allah. Suami yang suka marah-marah, bacakan surah Al-Kautsar. Istri yang suka marah-marah, bacakan surah Al-Kautsar. Tapi mohon maaf, ini yang terakhir. Ada saya kasih tahu, mudah-mudahan tidak tersinggung. Ada wanita yang memang tidak boleh dikasih marah-marah.
Yang bibir atasnya tipis, jangan kasih marah-marah. Yang nang kamakun rei manipi timur resik na jalalo tapanan na. Magai siapa aja mana na tuh. Pak Meringang inaka. Yang kedua, mohon maaf ini. Kalau ada wanita, ada wati ujungnya namanya, ambil pemimpin dia. Ambil pemimpin. Tapi jangan bikin marah dia. Ambil pemimpin. Wanita yang ada wati di ujungnya, itu saya punya wasiat dari ulama. Kalau ada anakmu perempuan semua, nak, ambil satu wati di ujungnya. Apakah Sukmawati, Rahmawati, atau Patmawati. Karena wanita yang ada wati di ujungnya, pasti mengalahkan suaminya. Ya nang kamakun rey nang kawati, asan na capa na, denu lelaki nakalay. Pasti laki-laki itu dikalahkan sama istrinya. Ya, pasti itu. Kenapa? Nama ini sebenarnya adalah salah satu nama jin yang pembangkang. Makanya berat ditundukkan. Tapi hebatnya, kalau dia jadi pemimpin, pasti sukses. Makanya Guru Ta bilang, kalau dia jadi pemimpin, pasti berhasil. Karena dia bisa memimpin laki-laki, 100 laki-laki dia bisa tundukkan. Itu nama perempuan yang ada wati di ujungnya. Ternyata ibu yang mewakili Bapak Bupati ada wati ujungnya. Nah, itu. Alhamdulillah. Itu keberkahan, Bu. Nama itu berkah. Untuk wanita yang mau jadi pemimpin, itu penting. Makanya kalau ada wanita Patmawati, Sukmawati, Rahmawati, Iwati, ambil ketua majelis taklim. Pasti berhasil itu. Nah, itu. Itu penting. Kenapa? Nama ini sebenarnya berat. Berat. Orang yang punya wati awalnya namanya itu ujungnya, biasanya itu biasa sakit-sakitan kalau awal. Kenapa? Karena nama itu berat. Jadi menggabungkan dua, karena pelajari ilmu hikmah sampai ke situ. Tapi saya tidak permasalahkan. Karena nama itu hebat ketika dia jadi pemimpin. Nah, cuma kalau laki-laki mau memperistri, lihat-lihat namanya. Kalau ada wati, hindari dulu. Karena pasti Anda diperintah sampai mati. Tidak bisa menang. Ini nih, sabar-sabar saja diperintah sampai mati kalau itu. Penutup yang terakhir saya wasiatkan, ini kan sebenarnya bulan Syawal. Bulan Syawal ini ada 2 amalan. Yang pertama puasa sunnah Syawal, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Silakan puasa 6 hari, tidak usah berturut-turut. Atau ganti puasa Ramadan, niatkan juga puasa Syawal. Itu bisa. Itu bisa. Karena sunnah dengan wajib bisa digandengkan niatnya. Niat 2 puasa sunnah bisa gandeng. Yang tidak boleh wajib dengan wajib. Yang boleh sunnah dengan wajib. Karena di dalam hadis hanya mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau sudah puasa 6 hari di bulan Syawal, niatkan saja puasa sunnah Syawal, niatkan puasa pengganti puasa Ramadan, itu sudah ada ulama sahkan. Tapi kalau mau ambil yang paling aman, cukup niat puasa Syawal, tidak digandengkan dengan niat yang lain, tidak masalah. Karena ada yang membolehkan seperti itu. Pendapat boleh saja benar, boleh saja keliru. Tapi kalau dia benar, dapat 2 kebenaran, pahala. Kalau dia keliru, tetap dapat 1. Al-mukhti'u al-ijtihadi lahu ajrun, kata Nabi. Nah, itu kuncinya. Ketika sudah berijtihad. Makanya tidak usah berdebat. Yang kedua, amalan yang paling sering dilupakan. Sholat sunnah utakah. Sholat sunnah utakah adalah sholat sunat yang dilakukan hanya di bulan Syawal. Itu 8 rakaat. Surah yang dibaca surah Al-Ikhlas. Setiap 1 rakaat 15 kali. Surah Al-Ikhlas. Itu 8 rakaat. Kalau tidak, cukup setiap hari Jumat. Kalau tidak bisa, apa padilannya? Kalau punya penyakit, kata Nabi, penyakit dunia, apakah kanker atau apa, dan tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan, pakai sholat ini. Karena sholat ini akan diutus orang dalam mimpi akan mengobati itu. Ini janji Nabi. Yang kedua, siapa yang ingin merantau keluar daerah mencari rezeki, suruh lakukan sholat sunnah utaka baru berangkat. Karena pasti berhasil. Karena Allah yang janjikan. Yang ketiga, ini sholat sunnah utaka. Yang ketiga, siapa yang melakukan sholat sunnah utaka, maka Allah akan mudahkan lisannya bicara. Yang kedua, Allah akan menurunkan ilmu hikmah kepadanya.
Itu kuncinya. Makanya kalau ada anak kita mau jadi ustaz, sekolah di pondok, suruh laksanakan sholat sunnah utaka. Saya laksanakan sholat ini sudah 18 tahun lamanya. Saya ambil itu di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunyah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, tidak ada hadis Nabi 4 kali bersumpah kecuali sholat sunnah utaka. 4 kali Nabi bersumpah. Jadi makanya saya sampaikan, ini untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak belajar di pesantren, suruh lakukan sholat ini. Ibu-ibu kalau punya penyakit, lakukan sholat ini. Karena akan ada yang datang menyembuhkan itu. Ini janji Nabi. Itu ada sejarahnya. Kalau kita buka kitab Am-Mughni, Imam Al-Qudamah, itu kitab fikihnya Al-Qudamah. Dia menceritakan satu kisah ketika dia mengobati anak muda di Mesir, dengan dalam mimpi dia ludahi matanya. Tapi dalam mimpi, anak muda ini sudah keluar biji matanya karena sakit. Semua dokter sudah menyerah. Tapi ketika dia laksanakan sholat sunnah utaka, dia mimpi diludahi matanya oleh Imam Qudamah. Jaraknya Imam Qudamah dengan anak muda ini kurang lebih 400 km. Kenapa dia bisa diobati? Hanya melalui mimpi. Sehingga semua orang heran di Mesir. Siapa yang mengobati matamu? Dia Imam Qudamah. Dari mana dia bisa mengobati? Dia mengatakan, saya tertidur sesudah sholat subuh, tapi ada yang datang meludahi mata saya dalam mimpi. Saya usap, ternyata mata saya sembuh. Imam Qudamah ditanya, katanya kau yang mengobati. Imam Qudamah mengatakan, kalau dia mengaku, betul saya mengobati. Karena saya sementara mengaji di rumah, kemudian saya tertidur. Datang Rasulullah memberitahuku bahwa obati anak muda ini dengan meludahi matanya. Saya ludahi matanya dalam mimpi dan ternyata itu tembus langsung ke orangnya. Inilah cara Allah menyembuhkan penyakit dengan melalui sholat sunnah utaka yang jarang orang lakukan di bulan Syawal. Tapi sholat ini hanya dilakukan di bulan Syawal, tidak boleh kalau di luarnya. Hanya 1 bulan penuh waktunya. Kalau sudah lewat tidak bisa. Orang yang mau pergi merantau, mau berhasil atau tidak berhasil di rantauan, suruh kembali. Nanti di Syawal sholat kembali baru berangkat. Akan berhasil itu. Karena itu Nabi bersumpah di situ. Ini penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Saya kira cukup sekian karena masih ada sambutan dari Ibu yang mewakili Bapak Bupati. Kemudian dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Saya mohon maaf kalau tidak sistematis Bapak Ibu sekalian. Saya wasiatkan ke ibu-ibu, anak-anak kita yang mau melanjutkan sekolah jangan takut. Tapi satu wasiat saya, jangan pernah bayar untuk masuk ke sekolah. Jangan pernah bayar. Kalau dia mengatakan dibayar sekian baru lulus ke sini, jangan bayar. Cari saja sekolah di mana dia lulus. Baru serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang membayar baru masuk anaknya sekolah, pasti berutang orang tuanya baru nanti selesai anaknya. Tapi ketika anak mendaftar kemudian lulus, kita tidak bayar. Di sekolah manapun dia menuntut ilmu, kalau dia lolos tanpa bayar, yakin Allah yang menutupi rezekinya. Kenapa? Karena rezeki orang yang belajar itu sudah dijamin oleh Allah. Makanya kalau ada anak tak kuliah di Makassar, sudah pinjam kiri kanan, uang baru untuk pembayarannya, tidak usah. Periksa saja anak tak. Tidak mungkin pinjam kiri kanan kalau anak yang kuliah itu. Tidak mungkin kita pinjam kiri kanan, uang. Tidak mungkin. Selama dia beres kalau dia kuliah. Tapi kapan kita sudah pinjam kiri kanan, baru anak kita minta pembayaran apa, minta ini, periksa dia. Karena pasti dia sudah keliru. Kenapa? Coba periksa. Ada orang kampung, Pak. Pekerjaannya cuma menjual kue keliling. Anaknya sekolah di kesehatan. Setiap ada pembayaran dia mau bayar, itu selalu ada uang yang terkumpul. Karena memang Allah sudah mengatur rezekinya. Tapi ketika engkau membayar anakmu masuk di satu perguruan tinggi, maka yakin bahwa engkau akan tersiksa. Karena Allah menyerahkan sepenuhnya ke kita, supaya kita yang ngurus. Tapi kalau Allah yang memberikan jalur ke situ tanpa kita bayar, maka Allah yang urus rezekinya anak kita. Itulah kenapa Nabi melarang kita menyogok untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Itu penting. Saya kira ini wasiat yang penting ibu pakai. Sampai kapanpun anak kita belajar, pakai itu. Sama dengan orang yang mau menikah. Pasti rezekinya dijamin oleh Allah. Tapi yang menikah pertama ya, bukan yang menikah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.